Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas observasi kurikulum SMA dan SMK di daerah kami masing-masing, yaitu dengan anggota Afendi Rijal, Anissa Angelina Vita Marisa, Yuji Nupus, dan saya sendiri Nisa Rahmawati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan poin-poin yang akan dibahas pada materi kali ini. Poin pertama yaitu kurikulum 2013, yang isinya ada definisi kurikulum 2013, tujuan kurikulum 2013, lalu prinsip pengembangan kurikulum 2013. Dan poin kedua ada observasi kurikulum SMA dan SMK, yaitu ada observasi kurikulum di SMAN 14 Garut, observasi kurikulum di SMAN 1 Cigalontang, lalu observasi kurikulum di SMKN 1 Ciamis, dan observasi kurikulum di SMA 28 Garut. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu kurikulum 2013 dan definisi kurikulum 2013 akan dipaparkan oleh Anissa Angelina. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu pada saya untuk membacakan materi tentang definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2 untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013 masuk ke masa percobaan di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 adalah kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, bidang pendidikan, dan program pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang sudah memaparkan mengenai definisi kurikulum. Selanjutnya, yaitu tujuan kurikulum 2013 yang akan dipaparkan oleh Afendi. Kepada Afendi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan kurikulum 2013. Mohon screen-nya untuk diganti. Udah, Masih definisi. Untuk tujuan kurikulum 2013 itu dirancang dengan mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta
mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan dunia. Nah, kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Nah, itu merupakan tujuan kurikulum 2013. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afendi yang sudah memaparkan tujuan kurikulum 2013. Materi selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum 2013 yang akan dipaparkan oleh Yuhyi Nufus. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon untuk di next slide-nya. Yang pertama itu, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran karena materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Yang kedua yaitu kurikulum didasarkan pada standar kompetensi jenjang dan program pendidikan sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 12 di dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Yang ketiga yaitu kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ini ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Yang keempat yaitu kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi atau mastery learning sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Next slide. Yang selanjutnya yaitu kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. Prinsip yang selanjutnya yaitu kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Selanjutnya yaitu kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kemudian kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya, kurikulum diberikan kepada kepentingan nasional dan kemudian instrumen penilaian hasil belajar adalah alat untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. Kekurangan tersebut harus segera diikuti dengan proses memperbaiki kekurangan dalam aspek hasil belajar yang dimiliki seorang atau sekelompok peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada Yuhin yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua yaitu observasi kurikulum SMA dan SMK di daerah kami masing-masing. Yang pertama yaitu observasi kurikulum di SMA N14 Garut yang akan dipaparkan langsung oleh Yuhyi.
Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon untuk next slide. Udah, ada belum? Nah, saya melakukan observasi kurikulum di SMA Negeri 14 Garut yang hasilnya sebagai berikut. Kurikulum yang digunakan untuk saat ini di SMA 14 Garut itu kurikulum darurat COVID-19, namun kurikulumnya itu masih mengacu pada kurikulum 2013. Nah, di SMA 14 itu dilaksanakan dari tahun 2014, tahun ajaran 2014-2015, dan menjadi salah satu dari 10 sekolah di Kabupaten Garut di masa percobaan kurikulum 2013 ini. Nah, pada awalnya itu banyak kendala karena banyak perbedaan antara kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Dimulai dari materi, penilaian, dan pelaksanaan pembelajaran. Tapi kurikulum 2013 ini banyak juga kelebihannya, di antaranya itu mata pelajaran matematika itu jam pelajarannya lebih banyak karena apalagi di jurusan MIPA gitu ada mata pelajaran matematika wajib dan matematika minat. Kemudian pembelajaran menekankan pada keaktifan siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif dan guru sebagai fasilitator. Materi pelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya. Kekurangan kurikulum 2013 ini materinya dipecah-pecah. Contohnya pada materi matematika yaitu materi limit. Limit fungsi aljabar terdapat pada matematika wajib kelas 11, sedangkan limit fungsi trigonometri itu terdapat pada matematika minat kelas 12. Nah, di SMA 14 Garut masih kekurangan sarana dan prasarana. Contohnya itu proyektor, buku pelajaran juga belum memadai. Setiap kurikulum pasti memiliki kendalanya masing-masing. Nah, untuk kurikulum 2013 yang dilaksanakan di SMA 14 ini, salah satu kendalanya itu banyaknya guru yang dominan pada kurikulum KTSP. Juga banyak siswa yang hanya mau menerima materi saja dan tidak mau mencari materi sendiri. Nah, solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu guru dengan mengikuti diklat-diklat. Untuk murid mungkin lebih dijelaskan lagi konsep kurikulum ini di sekolah oleh pihak-pihak sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya observasi kurikulum di SMA N1 Cigalontang yang akan dibahas langsung oleh Anissa Angelina. Baik, saya akan menyampaikan hasil observasi kurikulum di SMA Negeri 1 Cigalontang. Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Cigalontang adalah kurikulum 2013 revisi 2017. Kurikulum ini digunakan sejak tahun 2018. Pada kurikulum 2013 revisi 2017, revisi silabus dilakukan sendiri oleh guru mata pelajaran berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Pengimplementasian kurikulum 2013 revisi 2017 adalah dengan memberikan materi-materi dengan metode yang sesuai dan menggunakan model kooperatif dan saintifik.
Adapun kesulitan yang dirasakan oleh guru adalah dari segi jam pelajaran, sehingga guru harus ekstra teliti. Kesulitan siswa dalam mempelajari matematika adalah ketidaktahuan konsep dasar seperti perkalian, pembagian, dan pecahan. Tetapi apabila dipelajari lebih lanjut, sebenarnya tidak ada yang sulit. Kurang mengertinya arah soal serta kekurangannya meresum apa yang telah dipelajari. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kemauan siswa untuk mempelajari matematika. Solusinya adalah mendekati siswa yang mengalami kesulitan, mendiagnosa penyebab kesulitan, dan membimbingnya. Kelebihannya adalah ada pemisahan materi yang harus dipelajari oleh siswa IPA dan IPS, serta jam pelajaran untuk kelas IPA ditambah. Kalau di kurikulum KTSP, jamnya sama antara kelas IPA dan kelas IPS, meskipun materinya banyak untuk kelas IPA. Kekurangan yang dirasakan sekarang adalah dari segi jam pelajaran, sehingga guru harus ekstra teliti. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu observasi kurikulum di SMKN 1 Ciamis yang akan dipaparkan langsung oleh saya sendiri. Untuk kurikulum yang digunakan di SMKN 1 Ciamis yaitu kurikulum 2013. Nah, cara pengimplementasiannya yaitu karena SMK adalah sekolah kejuruan, jadi cara belajarnya pun atau cara mengimplementasikan kurikulumnya pun disesuaikan dengan kondisi kejuruannya. Contohnya yaitu akuntansi, maka pembelajaran matematikanya pun lebih ke akuntansi, begitupun dengan jurusan-jurusan lainnya. Lalu kelebihan dari kurikulum 2013 untuk SMKN 1 Ciamis yaitu bisa memuat dan lebih fleksibel dalam hal kejuruannya, terutama diberi keleluasaan agar lebih masuk ke soal-soal hot supaya siswa lebih bisa mengeksplor. Kemudian untuk kekurangannya yaitu karena materi yang diberikan yaitu matematika dasar, maka materinya disamakan dengan materi di SMA. Jadi secara umum kurikulum ini kurang mengena untuk SMK dan lebih bagusnya yaitu menggunakan kurikulum KTSP. Kemudian kendala yang muncul dari kurikulum 2013 untuk SMKN 1 Ciamis yaitu karena di SMK muatan materinya terlalu banyak, jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kurikulum harusnya lebih banyak. Sedangkan jam di SMK hanya 4 jam untuk matematika. Harusnya waktunya bisa lebih banyak lagi. Atau materinya untuk SMK khusus dibuatkan untuk SMK, jangan disamakan dengan SMA. Sehingga materinya yang kursial aja, yang sesuai dengan SMK saja, jadi tidak terlalu banyak. Lalu untuk materi di SMK dan di SMA itu sama, yang dasar dan umumnya tentu itu sama. Namun yang membedakan materi matematika pada jurusan IPA di SMA itu ada matematika peminatan dan matematika wajib. Sedangkan untuk materi matematika di SMK itu sama dengan materi matematika pada jurusan IPS di SMA. Tetapi di SMK materinya lebih disesuaikan lagi dengan jurusannya. Namun terkadang materi matematika di SMK ada yang tidak nyambung. Contohnya materi integral di kelompok bisnis atau jurusan bisnis untuk apa? Jadi tidak akan digunakan gitu. Lalu vektor itu untuk jurusan jasa boga itu tidak perlu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang cocok untuk SMK yaitu kurikulum KTSP yang ada 3 kelompok untuk SMK. Nah, untuk efek ke siswanya yaitu jadi banyak materi tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan jurusannya. Jadi seperti dipelajari tetapi tidak ada implementasi ke jurusannya. Nah, itu saja hasil observasi dari SMK 1 Ciamis. Selanjutnya, observasi kurikulum di SMAN 28 Garut yang akan dipaparkan oleh Afendi. Pada Afendi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi di SMAN 28 Garut yang letaknya itu di Kabupaten Garut, di Kecamatan Rancabuaya.
Nah, untuk kurikulum yang digunakan di SMAN 28 Garut adalah kurikulum 2013, revisi 2017, yang telah digunakan mulai pada tahun 2018. Nah, untuk pengimplementasiannya untuk kurikulum 2013 revisi adalah dengan memberikan materi-materi dengan pendekatan saintifik atau 5M, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dan dalam pembelajarannya lebih dituntut mengerjakan soal-soal observasi di lingkungan sekitarnya untuk pengaplikasian 5M. Nah, untuk kesulitan yang dirasakan oleh guru adalah dari segi jam pelajaran dan juga media yang kurang untuk mengaplikasikan dalam pembelajaran. Kemudian untuk kesulitan siswa dalam mempelajari matematika adalah ketidaktahuan konsep dasar seperti perkalian, pembagian, dan pecahan, tetapi apabila dipelajari lebih lanjut sebenarnya tidak ada yang sulit, kurang mengerti arah soal, serta kurangnya meresume apa yang telah dipelajari. Next. Nah, untuk kendala dalam pembelajaran seperti untuk kendala dalam pembelajaran seperti kurangnya media pembelajaran dari segi jam pelajaran, untuk solusinya yaitu guru itu menggunakan video pembelajaran yang ada di internet seperti YouTube, seperti materi yang dipelajari untuk nantinya akan dipelajari oleh siswa di rumah maupun di sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian untuk kendala kurangnya minat siswa untuk mempelajari matematika, dan solusinya yaitu melakukan pendekatan kepada siswa yang kurang minatnya dalam pembelajaran matematika, kemudian menganalisis permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian untuk kelebihan kurikulum 2013 revisi dalam pembelajaran matematika adalah ditambahnya jam pelajaran, dan untuk pendekatan saintifik 5M tidak dituntut harus berurutan sehingga fleksibel dalam pembelajaran, jadi dapat disesuaikan dengan apa yang diinginkan dan dicapai terlebih dahulu. Nah, adapun kekurangannya yaitu lebih ke arah pembelajaran yang siswa dituntut aktif dalam pembelajaran dan guru sebagai fasilitator itu masih kurang dalam pengaplikasiannya karena masih saja terbawa dalam KTSP yang lebih ingin menerima materi dari guru dan siswa kurang inisiatif untuk mencari sumber lain. Nah, kemudian untuk mengevaluasi peserta didik di SMAN 28 Garut masih menggunakan tes tulis maupun lisan, portofolio, dan proyek. Nah, mungkin sekian dari hasil observasi di SMAN 28 Garut. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk materi observasi kurikulum 2013 di SMA dan SMK, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kan gitu doang? Udah.